kulli ismin fa inna Allaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Menyambung kajian surah Al-Ma'idah, masuk pada ayat yang kedua, masuk pada ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Bangkai itu ialah hewan yang mati ataupun hewan halal dimakan tapi mati tanpa dengan sembelihan yang memenuhi syariat, maka hukumnya menjadi bangkai. Kalau sudah menjadi bangkai, seluruhnya itu haram. Tapi nanti ada pengecualian. Seluruhnya itu haram. Ayam halal dimakan kalau disembelih dengan memenuhi sembelihan syariat. Bagaimana sembelihan syariat? Menurut mazhab Syafi'i harus putus dua jalan, qulqub dan mari, jalan nafas dan jalan makan. Adapun dua arteri urat nadi yang di samping kiri kanan itu hanya sunnah diputuskan menurut mazhab Syafi'i. Nanti beda lagi mazhab lain. Mazhab Malik harus putus dua urat kiri kanan dan saluran nafas. Saluran makan tidak putus tidak masalah, kan beda sudah. Memang aneh-aneh, tapi selama kita mengikut empat mazhab maka dibenarkan, asal jangan keluar daripada empat mazhab tersebut. Nanti mazhab Hanafi beda lagi cara penyembelihannya. Paling bagus ya mazhab Syafi'i, wajib putus dua saluran nafas dan saluran makan, kemudian sunnah putus saraf yang arteri saraf kiri kanan, saraf yang mensupport darah menuju ke otak. Itu kalau tidak putus atau dia putus tapi sumbat, yang kadang pas disembelih tidak lancar darahnya mengalir, namanya putus tapi sumbat. Itu lambat matinya, dan boleh diambil sumbatannya potong lagi. Tapi kalau lancar maka cepat matinya. Jadi kadang-kadang hewan itu hidup masih. Kenapa hidup? Mungkin saluran nafas, saluran makan putus, cuma saluran yang di samping kiri kanan itu loh putus. Masih ada darah yang mensuplai otaknya, sehingga dia masih bisa berdiri, berjalan pelan. Sampai dia jatuh, boleh jadi makan asal ketika dicek putus dua saraf dan dua saluran nafas dan saluran makan. Memang kita pernah juga mendapati potong ayam sorangan, ayam jagal, tadinya jagal banget, kadang melawan lah kawak dulu. Jagal itu kan melawan kawak,
Maksudnya ayam jagal itu hampir jagal, hampir bisa kawin. Ayam bujang susah megangnya, anak halus masih bisa megang ayam. Suruh tetangga megang, aku bagi pula. Kawan-kawannya beli ayam. Sebenarnya apa lah ya? Cuma memang tetangga aja, tetangga waktu. Jadi megangnya ya ikat, main ikat, sayapnya ikat dengan kakinya, pakai getah batu itu kan kuat ikat. Baru jepit pakai kaki, baru sembelih. Kalau disembelih, tutup pakai baskom. Pas dibuka, pijit-pijit masih matanya. Nanti main mata masih, hidup masih. Nah ini kayak apa kisahnya? Tapi ada mau diangkat, pijit-pijit matanya. Nah kasihannya ayam. Dilihat putus nih. Oh tidak lancar ternyata. Sumbat. Itu masih duduk dia, jongkok. Cuma di main-mainkan dia, tapi tidak balik duduk saja. Tidak lancar ternyata. Ambil lagi pisau untuk melancarkan, sembelih lagi sekali, menghilangkan saraf arterinya tadi. Pas ditarik barulah lancar menggerak darahnya, baru lepak dia. Oh kan, gara-gara tidak lancar maka matinya. Maka yang paling baik jangan langsung dimasukkan ke dalam baskom. Ketika disembelih lihat lancar apa tidak. Kalau darahnya lancar stop dia, itu hati-hati, lambat matinya, sian ya. Tapi kalau lancar langsung keluar darahnya, nah itu aman. Nah bolehlah disembelih 2 kali, boleh. 2 kali angkat pisau boleh, tapi syaratnya sembelihan kedua memang masih ada berukur ayatnya. Tanda-tanda kehidupan itu masih ada. Tapi kalau sudah tanda-tanda kematian itu tidak boleh. Ayam tetap lepak. Hidup masih kuat, masih lepak. Ambil pisau sembelih boleh. Sekalipun anggapan ini kalau tidak disembelih pun besok mati juga karena lepak. Tapi kalau ayam melanggar tetap bersepeda motor, bukan kelepak, sayapnya cuma bergerak 1, 2, 3 kali. Satu sayap gerak sedikit. Nah ini tidak sah lagi disembelih pun haram dimakan. Kenapa? Karena sudah tidak ada hayatul mustaqirrahnya, tidak ada. Ini pun berlaku kepada yang lain. Itu namanya bangkai. Jadi kalau hewan mati disembelih bukan sembelihan syariat bangkai, maka haram hukumnya dimakan. Hurrimat alaikumul maitah. Bangkai. Semuanya jadi haram. Bulunya itu dibawa, bulu ayam yang jadi bangkai mati kena penyakit atau tidak syariat. Kita ambil bulu ayam yang jadi bangkai tadi, bulunya kita bawa sembahyang tidak sah. Kenapa? Bulunya itu haram bangkai. Tapi kalau ayam itu masih hidup, kita ambil bulunya, dibawa jadi mainan kunci atau semacamnya, tidak masalah. Karena bulunya diambil ketika ayamnya hidup, atau bulunya diambil ketika ayamnya sudah disembelih dengan sembelihan syariat. Mati ayam, bagus bulunya, warnanya bagus, kita ambil bulunya tadi. Boleh tidak dibuat mainan kunci, dibawa sembahyang, boleh. Kecuali di dalam hadis ada yang dikecualikan, bangkai yang tidak halal. Yang pertama bangkai manusia, artinya bukan boleh dimakan, cuma tidak najis. Bangkai manusia atau orang yang sudah meninggal, bangkai belalang itu boleh dimakan, dan bangkai ikan
itu boleh dimakan. Kacau kalau ikan tidak boleh dimakan, paksa orang jual ikan pakai air. Wadam walakmal khinzir, wadam darah diharamkan, tidak boleh makan darah, minum darah tidak boleh. Walakmal khinzir, daging babi dikiaskan termasuk nanti ke anjing. Ini bukan bahasanya kenapa hanya daging, berarti yang haram daging saja, yang lain kulitnya tidak haram, berarti bahasa Al-Quran kan daging. Disitulah Al-Quran itu dalamnya bahasa. Ulama mengatakan kenapa memakai lahmul khinzir bahasa Al-Quran daging babi, karena daging itu mewakili sudah seluruh jasadnya babi. Andai kata ada pengecualian, umpama yang diharamkan kulit saja, maka Al-Quran mengatakan kulit. Tapi kenapa daging? Karena daging itu menyeluruh di dalam tubuh babi ada, maka itu mewakili seluruh badan babi. Itu bahasa Al-Quran, daging babi. Artinya bulunya itu haram, apalagi kulitnya, lidahnya, ludahnya, kotorannya babi, termasuk najis mughalladhah, najis yang harus disucikan dengan 7 kali basuhan, salah satunya bercampur dengan tanah yang suci. Itu pembahasan khusus masalah membasuh. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, termasuk yang diharamkan oleh Allah apa-apa yang dipersembahkan, yang disembelih, yang dipersembahkan kepada selain Allah. Yang beli ayam tujuannya untuk diletakkan sebagai sesajen, ayamnya bangkai. Kenapa tujuannya yang beli? Bukan karena Allah, tapi untuk memakani jin. Tidak boleh. Ada lagi sekarang, ada tuh ada, cuman hampir punah. Ini orang-orang dulu, cuman orang sekarang habis dah, hampir punah. Ada lagi yang model seperti itu. Kalaupun ada sedikit sekali. Kadang-kadang orang dulu bercerita, orang Sungai Perak ada, masih hidup, saksi matanya ada. Sekarang tua ada orangnya, jadi RW malah, bukan RW dia. Jadi tokoh lah ini. Cerita-cerita yang dulu parah di Sungai Perak. Itu ada di pohon beringin katanya, para istri. Masih ada hidup pohon beringinnya. Ada salah satu suku, kalau sakit dia, maklumlah rumah sakit kan tidak jauh, puskesmas tidak ada, obat tidak terlampau banyak macamnya. Jadi kalau sakit, salah satu suku ini kalau sudah sampai seminggu tidak sembuh-sembuh, nah itu mulai mempersembahkan ayam. Tapi ayamnya ayam hidup, dibawa ke pohon beringin, dilepas cuman, dilepas. Cuman kami sebagai tetangganya dengar, besoknya anak membawa ayam ke pohon beringin. Tuh sakit, orang tua sakit, oh jerawan, orangnya tua jauh, tahu dia. Maka pagi besok sebelum orang ini membawa ayam, yang tahu ini bagiannya patahkan di bawah pohon beringin. Ada ambil ayam dari bawah. Jadi ayamnya dilepas. Nah, sesama antum mencari ayam, dapat ayam gratis katanya. Bukan jin yang makan, tetangga sendiri yang makan ayam. Aduh. Jadi katanya saksi matanya nih. Tapi katanya merasa bersalah juga dulu. Kelakuan Bang Anu masih, kelakuan anak-anak kalau zaman katanya.
Orang nyangka kuciak-kuciak ayam dikira diambil jin, kan jelas yang nangkap ayam. Orangnya matian sudah, dia mau sebagainya, ini yang nangkap masih hidup. Adalah merasa bersalah, halal apa tidak? Allahu a'lam, halal apa tidak? Dia pulang. Orang ngasih izin, kenapa dimakan? Dia yang nangkap halal apa tidak? Ya, halal apa tidak? Allahu a'lam. Cuma hebatnya sembuh sakit tadi. Itu pula habis menyerahkan ayam pohon beringin sembuh sakitnya. Dapat sehari, 2 hari, 3 hari, 3 sembuh. Itu katanya pohon beringinnya masih hidup. Orang yang matian sudah, pohon beringin masih kokoh. Nah, cuma tidak lagi angker pohon itu karena sudah dekat jalan atau sungai Perak. Sekarang bagaimana? Sekarang rata-rata berobat. Haram apa-apa yang dipersembahkan kepada selain Allah maka haram dimakan. Wal munqaniqatu, hewan yang tercekik, haram berarti bangkai juga jatuhnya. Tercekik mati dia. Wal mawquzatu, hewan yang dipukul. Mukul ayam, ayamnya nakal makan beras umpama di dapur, ambil sapu pukul kepala ayam, ayam mati langsung setelah dipukul. Haram dimakan. Itu namanya hewan yang mati terpukul. Wal matariyatu, hewan yang jatuh pun haram juga. Makanya kalau umpama berburu nimbak burung itu harus tipis. Nimbak burung dengan senapang angin itu kalau dia mati maka tidak sah dimakan karena pelurunya itu tidak tajam. Salah satu syarat sesuatu yang untuk menyembelih itu sesuatu yang tajam. Sedangkan peluru senapang angin itu bulat, bukan luncuk. Kecuali senapang polisi, nah itu ambil tidak apa-apa. Pistol polisi itu mungkin luncuk ke ujungnya, nah itu bisa dia tajam. Nah kenapa bisa tembus ke dalam dadanya yang namanya burung? Itu sebab kuatnya lemparan, sebab didorong angin sehingga tembuslah ke dalam dada burung. Maka dalam mazhab Syafi'i berburu dengan senapang angin caranya harus tipis. Apa yang ditimbak? Timbak jangan sesuatu bagian yang mematikan. Jangan timbak kepala, jangan timbak dada. Timbak mana? Timbak tipis. Otomatis jatuhlah burungnya. Ketika burung jatuh sampai di bawah kan masih hidup karena kakinya cuma kena, baru disembelih. Kalau memakai mazhab Syafi'i, kalau dia jatuh ke bawah mati, dilihat ini kena paha. Kenapa mati? Berarti matinya sebab jatuh, haram juga dimakan. Oleh karena itulah berburu pakai senapang angin maka harus pindah mazhab. Kemana mazhabnya? Mazhab Maliki. Itu caranya. Jangan tahu berburu yang dimakan hukumnya bangkai. Apa ini kisah bawa senapang cari kunai, banyak bawa kunai mati. Sekalinya dihantamnya ditimbak, dadanya ditimbak. Ini yang beri mazhabnya mazhab apa? Mazhab Syafi'i lah. Tidak sah karena syaratnya alat penyembelih harus tajam, sedangkan pelurunya bulat bukan tajam. Jadi kalau ingin pun pindah mazhab Malik baru boleh. Dia harus tipis, jangan timbak dada, dia jangan timbak kepala, timbak kaki atau paha yang sekira sekedar menjatuhkan, tidak mematikan. Mana lagi? Wanatihatu wal
yang ditanduk mati karena sebab bertanduk, badai hukumnya tetap jadi badai. Kambing dengan kambing bertandukan dia saudaranya, satu kala pecah kepalanya mati, badai hukumnya. Wa ma akala sabu illa ma zakaitu, dan apa-apa yang dimakan oleh hewan buas kecuali sempat kalian sembelih. Melihat ternyata ada kijang yang dihantam harimau, kijangnya sempat melarikan diri. Kemudian karena tidak kuat menjaga, ketemu kita, tangkap, sembelih, halal karena sempat disembelih. Nah, ini ceritanya aja, tapi ya, kalau sudah tahu dimakan harimau, nah kita pun hilang dari situ, menyelamatkan diri daripada berhadapan dengan harimau. Itu lebih berat dibanding berhadapan dengan buaya. Kalau buaya naik ke atas pantai selesailah, buaya dan naik dia paling naik sedikit turun lagi ke parit. Harimau jangan dilawati. Itu pintar manjat, awak belum pintar manjat. Kelapa dipanjat, pohon dipanjat, awak polanya kuat, taringnya tajam. Pokoknya kalau sudah ada jejak-jejak harimau, janganlah masuk dalam kebun. Sekarang banyak masih harimau Sumatera. Jadi apa-apa yang sempat disembelih seluruhnya tadi, baik yang terkepit ingin mati sempat disembelih, yang diterkam harimau sempat disembelih, maka hukumnya boleh dimakan. Wa ma tubiha 'ala nusuk, termasuk yang haram apa-apa yang disembelih, apa-apa yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, haram. Wa an tastaqsimu bil azlam, dan apa-apa yang kalian buat undi nasib, main tembak pakai panah, pakai busur. Kalau yang warna putih berarti baik dinasib. Kalau yang terkena warna hitam tidak baik. Tembak pakai busur, tembak kambing ternyata kena yang putih, matilah kambing tadi. Atau kijang dari jauh, boleh jadi makan, tidak boleh dimakan. Itu namanya undi-undi nasib. Zalikum fisq, seluruhnya itu undi-undi nasib, hukumnya fasik. Dan undi-undi nasib. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Sekarang kata Allah, pada hari ini ya'isal ladzina kafaru, putus asa orang-orang kafir min dinikum untuk mengganggu agama kalian, yaitu Islam. Fala takhshawhum, kalian jangan takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kata Allah kepadaku. Ini ayat sebab musabab turun ketika Fathu Makkah selesai sudah, orang-orang Islam menang sudah, bisa menguasai Makkah sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Apa nikmat? Fathu Makkah, bisa mengalahkan orang-orang Quraisy tanpa perlawanan. Bagaimana mau melawan seluruh penjuru dikepung? Ka'bah itu kan di tengah lembah, samping-sampingnya gunung, bukit. Sini turun pasukan Islam, di sini turun, sini turun. 10.000 pasukan di bawah negeri. Bagaimana mau melawan? Adalah perlawanan 1-2. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang masuk ke dalam rumah aman, tidak akan diganggu. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid aman. Artinya jangan ganggu-ganggu kami ingin menduduki kota Makkah. 1-2 lah yang melawan, kalah, lari mereka. Itu sempurna nikmat Allah. Ini ayat umum.
artinya general, umum. Sedangkan hukum berkembang. Ada kadang-kadang orang itu memahami ayat secara literal, secara tekstual, secara sempurna agama kalian, maka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Maka kaku nanti dia cari perbahasan sekarang, modelnya modelin seluruhnya. Nikah ada yang online, mana hukumnya, itu kan dibahas. Kalau harus menurut seperti ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sekarang sempurna sudah agama kalian. Artinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Hukum dululah. Pas ternyata ada permasalahan bagaimana hukumnya nikah online, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka ikut orang Bahari aja. Mic jangan pakai mic, tidak ada lagi mic, karena zaman Nabi tidak pakai mic. Mimbar ada mimbar kayu, zaman Nabi mimbarnya bata, asalnya pelepah kurma, kemudian oleh sahabat diganti dengan bata disusun. Apalagi banyak selain itu. Kalau ikut al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka ulama yang bijaksana mengatakan itu ayat umum, sedangkan hukum itu berkembang. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka pakaikan kias. Apa hukum minum obat batuk komik sepak? Cari Al-Quran, debat di Al-Quran. Hukum komik sepak diminum, dapat di Al-Quran. Maka cari pakai kias, dan itulah berkembang tadi. Karena zaman ini berkembang, tidak bisa harus al-yawma akmaltu. Agama itu sempurna, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Jangan sedangkan kita ini berkembang hidupnya. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu orang menggibah pakai lidah, sekarang pakai ketik-ketik, itu bagaimana hukumnya? Oh, data itu. Kenapa? Al-Quran tidak ada pembahasan, berarti tidak ada hukum. Bingung jadinya. Kalau pakai al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu ayat umum. Artinya kalau upama pembahasannya berkembang, zaman modern atau modern, maka harus tetap dikaji hukumnya. Gibah memakai ngetik lewat WA, sama hukumnya menggibah lewat lisan, sama hukumnya menggibah lewat isyarat. Walaupun zaman Nabi tidak ada yang namanya HP. Itu ulama mengkiaskan. Hukum komik minum komik sepak, lihat apa sebab ilahnya, ternyata sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamar, karena sama-sama memabukkan. Sebab-sebabnya dapat dicari, sebab-sebab yang sama, ilahnya itu sama, maka hukumnya pun sama. Nah, itu namanya kias. Berkembang dia. Jadi ya, sempurna sudah agama, jangan ditambah-tambah lagi. Sudah. Sekarang kita hidup berkembang masalahnya. Putus asa orang-orang kafir, memerangi orang Islam yang asalnya sedikit bertambah sampai mengalahkan orang-orang Quraisy. Wa raditu lakumul Islam dinan, aku ridha kata Allah kalian memakai agama Islam, untuk kalian agama Islam. Maka faman yadhur fi mahmasatin, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, fi mahmasatin, dalam keadaan lapar, ghaira mutajannifin li ismi, dan dia tidak ingin secara sengaja melakukan perbuatan dosa, maka bagi Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya barang siapa orang dalam keadaan terpaksa, sedangkan itu tidak ingin ia lakukan, tapi karena terpaksa, maka boleh memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mana contohnya yang di atas tadi?
hukumnya haram makan bangkai, tapi dalam keadaan terpaksa maka menjadi boleh. Pakai pesawat jatuh, dari mana jatuhnya wallahu a'lam, dalam hutan, matian seluruhnya. Ternyata beliau ini hidup, dah macam mana caranya? Hidup masih. Pesawatnya terbakar, dan dia meloncat, sempat meloncat, ceritanya aja yang contoh ngarang-ngarang supaya ada bayangan orang terpaksa. Akhirnya mengembara dalam hutan, dapat setengah hari berjalan, perut lapar. Laparnya bukan lapar biasa, tapi lapar dalam keadaan terpaksa. Apa yang dimaksud terpaksa? Kalau tidak makan mati, terpaksa namanya. Tapi kalau masih bertahan, tidak makan masih hidup, belum dalam keadaan terpaksa. Ada bantuan, belum datang. Jauh dalam hutan ini, tahu juga pemerintah kalau pesawat jatuh. Akhirnya di situ ada bangkai burung, karena pesawatnya tadi terbakar, hanguslah burung di situ. Jadilah namanya burung bakar. Boleh tak dimakan? Boleh kalau memang dalam keadaan terpaksa, artinya kalau tidak makan nyawanya melayang. Makanya boleh tak sampai kenyang, lihat keadaan. Kalau sekiranya keadaan ini lama lagi bantuan datang, makanlah sampai kenyang. Tapi sekiranya setengah jam lagi bantuan datang, maka tidak boleh sampai kenyang. Cukup hanya bertahan bisa setengah jam atau sampai bantuan datang. Itu hukum. Dalam keadaan terpaksa, yang halal, yang haram, jadi hukumnya halal, boleh dimakan. Itulah. Gampang. Jadi kalau paham hukum itu nyaman. Inna Allaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahu. Mereka, wahai Muhammad, orang-orang itu akan menanya kepada engkau, madza uhilla lahu, apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul, didikte oleh Allah, katakan oleh engkau wahai Muhammad, yang halal bagi mereka uhilla lakumut thayyibat, apa-apa yang baik-baik itu halal. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan boleh juga halal hukumnya kalau umpama berburu memakai hewan buas, contohnya anjing. Cuma tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing yang sudah kalian ajari sesuai dengan syariat Allah. Apa syariat Allah? Menyembelihnya harus dilewat leher. Maka kalau mau pakai anjing, berburu pakai anjing, anjingnya harus dilatih, diajari. Kapan sampai paham anjing dan boleh dimakan hasil buruannya? Kalau anjingnya diajari, kemudian setelah dilepas, ucapkan bismillah, dikejarnya kijang, kemudian kijang dapat, kemudian setelah mematikan kijang, digigit di leher, dia sedikit pun tidak memakan bangkai daging kijang. Dihadapnya kita sampai kita sendiri yang memotong kalau masih hidup atau yang menguliti, tidak sedikit pun dimakan bangkai kijang. Maka hukum kijang itu kalau sudah mati ketika kita dapat, anjingnya tidak memakan, hukumnya halal dimakan. Tapi kalau umpama dimakan oleh anjing sekalipun sedikit, dimatikannya kijang, gigitnya sedikit, dimakannya, maka hukumnya bangkai kijang haram dimakan. Kenapa? Anjing belum terlatih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Inna Allaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita mudah paham ilmu agama dan memudahkan Allah untuk kita beramal ibadah kepadanya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله